Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, ini saya tidak tahu yang keberapa kali kita sudah melakukan aksi. Salah satu yang saya kira sudah kita adakan cukup besar mungkin ya, itu di KPU, lalu juga pernah di depan gedung DPR. Intinya apa yang menjadi tuntutan aksi kita? Bahwa kalau kaitannya dengan MK pagi ini itu terkait dengan pemilu curang. Tapi di luar itu sebetulnya kita sudah berkali-kali dan sejak bulan Mei 2023 juga sudah menyampaikan tuntutan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan membahas yang pertama saja. Kalau yang kedua itu kita bicara kenapa sampai kita minta Presiden Jokowi itu dimakzulkan, karena memang menurut konstitusi dan undang-undang yang berlaku, beliau itu sudah memenuhi syarat ya, delik hukum yang lebih dari cukup untuk dilengserkan, digulingkan. Jadi kita juga tidak asal bicara, tapi kita menuntut itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut aturan, Anda melakukan ini adalah pelanggaran, ini adalah pengkhianatan terhadap negara, maka sudah sepantasnya Anda itu dimakzulkan. Yang jadi masalah memang proses pemakzulan itu harus mengikuti prosedur mulai dari adanya penyelidikan oleh DPR. Nanti kalau sudah ada kesimpulan, DPR menyatakan ada hak menyatakan pendapat, lalu ini akan dibawa ke MK untuk dikaji secara hukum. Kalau tadi di DPR secara politik, dibawa ke MK itu secara hukum, lalu kalau memang ditemukan pelanggarannya nanti kembali lagi ke DPR dan nanti dilanjut ke MPR. Barulah nanti proses pemakzulan itu akan bisa terwujud. Nah, masalahnya memang kita berhadapan atau kita memiliki lembaga legislatif DPR itu yang memang banyak masalah. Nah, ini pula yang menjadi fokus kita pada hari ini, yaitu tentang poin pertama yang saya sebut tadi, yaitu tentang pemilu curang. Dan pemilu curang itu pelaku utamanya, pimpinan kejahatannya ya, itu adalah yang namanya Presiden Joko Widodo. Namanya curang tapi itu jahat sebetulnya, dan ada kriteria yang dipakai yaitu di dalam undang-undang yang berlaku, bahwa kejahatannya itu misalnya terstruktur ya, sistematik dan masif. Ini terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena Joko Widodo itu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan tadi. Bagaimana kejahatan itu dilakukan? Dia misalnya bisa mengendalikan pimpinan lembaga, apakah itu menteri atau apakah nanti bisa kaitannya dengan KPU, Bawaslu dan sebagainya. Bahkan dia bisa mengendalikan lembaga yang sebetulnya posisinya menurut Undang-Undang Dasar itu satu level dengan lembaga eksekutif presiden, yaitu MK. MK pun bisa dia kendalikan. Jadi pertama mengendalikan ASN atau pimpinan lembaga, termasuk di dalamnya juga bisa mengendalikan polisi. Polisi itu sangat jelas banyak terlibat untuk bagaimana agenda memenangkan 02 itu dilakukan oleh Joko Widodo. Kemudian juga dia menggunakan kekuasaan termasuk dalam mengintimidasi kepala-kepala daerah, bahkan sampai ke kepala-kepala desa. Kepala desa itu karena memang selama beberapa tahun terakhir ini mendapatkan suntikan dana desa dari APBN, maka dalam pelaksanaannya kepala-kepala desa ini banyak melakukan penyelewengan, sehingga bisa menjadi objek untuk
tangkap karena korupsi. Tapi ini justru dibiarkan, disandralah kepala-kepala desa. Kalau tidak mau nanti memenangkan 02, maka kalian akan ditangkap. Nah, ini juga terjadi. Jadi kalau bicara kepala daerah, mulai dari gubernur yang banyak, sekitar 20-an orang gubernur itu oleh Jokowi diangkat, tapi tidak mendengar aspirasi dari DPRD, di mana provinsi itu harusnya mendapatkan gubernur yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Yang ada adalah gubernur-gubernur yang menjadi agen-agen dari Joko Widodo untuk bagaimana memenangkan paslon nomor 2. Sampai tadi bukan cuma gubernur, bupati, sampai ke kepala desa pun itu dipakai. Ya, lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya misalnya kekuasaan yang menghalalkan segala cara yang dilakukan oleh Joko Widodo, itu adalah menggunakan kekuasaan untuk menetapkan perpanjangan bansos. Jumlahnya sekitar 50 triliun. Bahwa bansos itu kaitannya dengan COVID sebetulnya harus selesai di November 2023. Tapi secara sepihak ini oleh Joko Widodo diperpanjang. Kalau diperpanjang dan itu adalah akan menyangkut anggaran di APBN yang 50 triliun itu, harusnya dibahas dulu dengan DPR dan harus mendapatkan persetujuan DPR. Ya, yang terjadi itu yang namanya Joko Widodo melangkahi begitu saja wewenang DPR, sehingga muluslah agendanya untuk menggunakan APBN menjadi bansos dan tidak melibatkan kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial, tapi justru yang bersangkutan sendiri itu ikut menyuap rakyat di pinggir jalan ini nih. Saya kira teman-teman pernah melihat di TV, Pak Jokowi ikut membagikan bansos yang sebetulnya kalau kita lihat dari hulu itu sudah melakukan pelanggaran dari sisi penganggaran, mengangkangi peran DPR yang harusnya dilibatkan dan menyetujui anggaran bansos itu, tapi itu tidak terjadi. Jadi sudahlah dia mengangkangi peran dari DPR, bahkan juga tidak mempedulikan sebetulnya kalau bansos itu harus dilakukan oleh kementerian terkait, bahkan sampai beliau sendiri itu ikut membagi-bagi bansos, dan sehingga tidak jelas ini yang dapat ini orang mampu atau tidak. Yang penting bagi Joko Widodo, politik TSM-nya tadi, kejahatan TSM-nya itu adalah politik menghalalkan segala cara bagaimana supaya 02 itu bisa menang. Dan belakangan juga ada yang namanya BLT, ya kalau tidak salah itu oleh Menteri Erlangga Hartarto. Bulan Januari diumumkan bahwa Presiden Joko Widodo itu akan memberikan setiap kepala keluarga itu sebesar 200.000 dan itu dibayar 3 kali tunai. Nah, ini saya kira contoh-contoh kecurangan yang sangat kasat mata, yang seharusnya kalau kita bicara bahwa ini negara hukum, mestinya hukum itu yang bisa mengawasi hukum dan keadilan. Kita berharap misalnya kalau ada pelanggaran oleh presiden seperti ini begitu nyatanya, maka DPR harus berfungsi untuk mengingatkan. Polisi juga demikian, Bawaslu juga seperti itu. Tapi nyatanya itu semuanya sudah ada di bawah kekuasaan Joko Widodo. Jadi karena itu sebetulnya kalau khusus tentang pemilu curang ini, harapan kita memang ada di MK dan di DPR. Nah, di DPR memang kita tahu Jokowi kembali lagi melakukan kejahatan sistemik dan tega, misalnya mengancam partai, pimpinan partai yang berani-beraninya untuk
memulai penyelidikan lewat hak angket itu diancam. Ini Anda punya daftar korupsi seperti ini, kalau berani-berani mengusung angket maka tunggu gilirannya Anda akan ditangkap. Misalnya seperti itu ya kasarnya. Maka angket itu sampai sekarang terkait dengan pemilu curang itu tidak bisa terwujud. Karena memang di satu sisi banyak pimpinan partai yang tersandra, di sisi lain pemimpin culas ini menghalalkan segala cara kekuasaan yang dimiliki untuk bagaimana justru kejahatan yang sudah dilakukan begitu sistemik tadi itu bisa aman tidak digugat, sehingga beliau bisa lolos dari jerat untuk dilengsarkan. Tapi di sisi lain juga pemenang Pilpres 2024 yang memang sudah seharusnya didiskualifikasi karena syarat kecurangan ini bisa terus berjalan. Nah, yang disayangkan memang ada partai-partai yang hanya pragmatis, yang sudah ngasih selamat kepada Prabowo Gibran, padahal awal-awal itu mengusung Amin misalnya. Nah, salah satu konon katanya yang bersangkutan juga seandainya nanti dikasih posisi sebagai anggota kabinet, entah itu menteri apa atau jaksa agung, maka dia tidak akan pernah mengusung atau terlibat dalam tuntutan hak angket. Nah, mungkin ada partai-partai lain. Nah, dengan kondisi demikian, saya kira ini bukan pesimis, tapi saya berharap apapun yang ada di sana, bagaimanapun kejahatan sistemik terstruktur yang dilakukan oleh Joko Widodo, yang mungkin saja dengan itu dia akan aman, Prabowo Gibran itu akan bisa melenggang untuk dilantik di Oktober 2024, ya. Tapi kita tidak boleh kendor, ya. Kita akan terus bersuara. Kita akan terus bersuara sampai nanti misalnya tanggal 22 April waktu putusan tentang gugatan ke MK ini akan dibacakan. Saya berharap jumlah kita akan bertambah dan puncaknya itu diharapkan bisa mencapai ratusan ribu, ya, kalau memang kita peduli pada menjelang 22 atau pada saat 22 atau sehari setelah 22 April. Nah, untuk itu mari kita semua untuk mengajak pencinta hukum dan keadilan dan kebenaran untuk melakukan advokasi. Ini bukan main-main, bahwa kita punya dasar hukum yang saya sebut tadi di awal lebih dari cukup untuk menuntut tegaknya hukum dan keadilan, karena memang lembaga yang harusnya menegakkan hukum itu sudah tidak bisa diharapkan. Maka nasib kita semua tergantung kita. Kita mau terus beraksi, kita mau mengajak sebanyak mungkin orang untuk bergabung, atau kita apatis. Nah, saya memilih untuk terus bersuara. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Jangan lupa ikhlaskan niat kita bahwa ini dalam rangka menjalankan perintah nahi mungkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu Akbar. Terakhir sekali, saya berharap yang namanya Amin, ya, Anies dan Muhaimin atau Ganjar Mahfud itu menjelang tanggal 22 itu bisa datang bergabung dengan kita nanti. Ya, kalau Anies datang, maka jumlahnya bisa seperti kita di GIC tanggal 10 Februari yang lalu. Itu bisa jutaan, ya. Maka mari terus suarakan. Anies jangan cemen. Anies kita mau bergabung dengan rakyat karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan keadilan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa juhrina wa sabina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah, yang sejuk ini, kita masih diberikan berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang tak kalah penting adalah nikmat karena mendapatkan hidayah. Kita tetap berada di dalam barisan kebenaran, barisan perjuangan yang ingin mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan yang telah menjadi bagian dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salam dan salawat juga kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera juga buat semua rekan-rekan, sahabat dan saudara-saudara kami. Pagi ini kamu ya? Iya. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa kali kita aksi? Sudah berapa kali kita turun ke jalan? Baru 7 kali. 7 kali? Baru 7 kali baru. 8 kali? Tidak terhitung bapak-bapak ibu-ibu, tidak pernah terhitung karena kita sudah melakukan aksi, kita sudah melakukan unjuk rasa, kita sudah melakukan demonstrasi semenjak naiknya pemerintahan Jokowi yang sudah hampir 2 periode. Betul nggak bapak-bapak ibu-ibu? Jadi semenjak naiknya pemerintahan Jokowi ini, maka distorsi kekuasaan, distorsi penyelenggaraan negara, distorsi pelaksanaan konstitusi dan demokrasi telah terjadi berulang-ulang sampai hari ini. Maka bisa kita pastikan sudah tidak lagi bisa dihitung aspirasi, unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Hari ini kita juga melihat kita belum saja mendekati gedung MK, belum saja mencapai pintu gerbangnya, tapi kurang lebih jarak 500 meter kita sudah diblokade dengan beton yang begitu kokohnya. Ini jadi persoalan bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa? Karena yang datang ini adalah sebagian dari masyarakat, sebagian dari rakyat yang menjadi pemilik sah Republik ini, yang menjadi pemilik kedaulatan negara ini. Kami menghargai para aparat polisi. Mereka ditugaskan atas nama konstitusi, atas nama undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi hendaknya para aparat polisi harus bisa membedakan siapa yang dihadapi, siapa yang mereka terima. Yang mereka hadapi, yang mereka terima adalah rakyat yang sejatinya pemilik kedaulatan, pemilik negara ini. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Para aparat polisi, TNI, bahkan ASN bisa bekerja, bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mendapatkan SK, mendapatkan fasilitas. Itu semua bisa terjadi karena uang rakyat yang disetorkan ke anggaran pembelanjaan negara. Melalui apa bapak-bapak ibu-ibu? Melalui pajak yang rakyat bayarkan, melalui BBM yang mereka bayarkan, melalui tarif listrik yang rakyat bayarkan, dan semua kebutuhan negara ini sumber uangnya itu berasal dari dana rakyat. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Maka sungguh sangat naif dan sungguh miris kalau aparat memperlakukan rakyat sedemikian rupa, seolah-olah rakyat ini menjadi musuh, seolah-olah rakyat ini menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal polisi, tentara dan semua aparat itu lahir dari rahimnya rakyat. Mereka bisa menjadi TNI Polri karena keadaan rakyat, karena tuntutan rakyat. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Maka
kami minta para aparat polisi sekalian, bapak-bapak bertugas, bapak-bapak melaksanakan tanggung jawab. Tapi sesungguhnya bapak-bapak semua juga punya anak cucu, punya keluarga. Keluarga anak cucu itulah yang menjadi bagian dari rakyat yang juga harus diperjuangkan. Karena kalau salah-salah rejim ini terus membawa bangsa kita ke jurang kehancuran, maka yang korban juga adalah keluarga bapak-bapak, anak cucu bapak-bapak semua yang dari aparat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Janganlah perlakukan rakyat seperti bajingan. Janganlah memperlakukan rakyat seperti penjahat. Bahkan mereka mau datang ke rumahnya sendiri, ke lembaga negara yang hakikatnya ada itu karena kepentingan rakyat, sudah diblokade seperti ini. Ini negara apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kita masih bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu artinya republik? Republik itu semua dikembalikan ke publik, semua diserahkan kembali kepada rakyat. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, tata kelolanya, bagaimana menjalankan pemerintahannya, bagaimana kemudian upaya untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa, maka sepatutnya, selayaknya, bahkan sewajibnya harus mendengarkan apa kata rakyat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Jangan sampai rakyat mau ke rumahnya sendiri, gedung, fasilitas, dan gaji aparat yang dibiayai oleh rakyat melalui pajak rakyat, rakyat tidak bisa. Bahkan untuk masuk ke areal sekitar gedung MK saja sudah tidak bisa. Ini sungguh keterlaluan. Kita akan evaluasi setelah nanti terjadi perubahan. Semua hal-hal yang menyimpang, semua yang selama ini menjadi kesalahan dan terlanjur menjadi kebiasaan harus dirubah, harus dibongkar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sekarang memasuki fase yang sangat krusial. Kita memasuki babak-babak penyelenggara negara yang sudah begitu kritis. Bukan hanya soal demokrasi, bukan cuma soal konstitusi, tapi boleh jadi dalam waktu dekat negara ini akan mengalami kehancuran yang tidak pernah kita bayangkan. Kita belum saja dijajah fisik, tapi itu akan terjadi sebentar lagi. Saat ini ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat? Faktor ekonomi semua dikuasai, dari sektor hulu sampai sektor hilir. Sumber daya alam, mulai dari minyak dan gas, tambang dan mineral, bahkan sampai persoalan sembako, semua disalahgunakan, semua dimanipulasi, hanya dieksploitasi hanya untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok minoritas, sekelompok oligarki, gabungan dari konspirasi jahat antara politisi dan pengusaha. Mereka lah orang-orang yang sedikit, orang-orang yang minoritas, yang telah menguasai sumber daya kekayaan alam kita dan hajat hidup orang banyak. Itu jadi persoalan. Kalau semua sumber daya alam dan potensi yang dimiliki negara ini sudah dikuasai oleh segelintir orang, maka bukan tidak mungkin negara ini suatu saat tidak lagi dikuasai oleh rakyat. Mulai dari namanya mungkin akan berubah, tidak lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari kedaulatannya juga mungkin sudah tidak lagi dijalankan oleh rakyat. Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat rakyat Indonesia yang pribumi ini akan terusir dari wilayah NKRI. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Contoh paling nyata di depan mata kita, di hadapan wajah kita, terdengar oleh telinga kita, dan itu tersebar kemana-mana. Warga asli Kalimantan yang ada di IKN sebanyak 200 orang harus diusir keluar dari tanah adatnya hanya karena untuk menerima, menyambut orang-orang asing di Kalimantan. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kita lihat bagaimana PIK, tahu bapak-bapak, ibu, PIK, bagaimana mereka membuat
otoritas wilayahnya sendiri. Sampai pernah kita dengar memasang bendera merah putih saja sudah tidak boleh, padahal itu menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan. Betul nggak Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Sudah terlalu banyak hal-hal yang bukan saja tidak ideal, terlalu banyak penyimpangan, terlalu banyak disorientasi daripada negara kita. Hari ini kita mungkin sebagian boleh tidur, duduk-duduk santai di rumah, sebagian masih bisa menikmati kerjanya, sebagian masih bisa menikmati hidup ini dengan ala kadarnya. Tapi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat mereka akan merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga seruan kita, himbauan moral kita, ingatan kita, himbauan kita kepada siapapun termasuk aparat, baik itu aparat keamanan maupun aparat penyelenggara negara, semoga bisa masuk ke dalam telinga dan hati mereka, supaya berpikir bahwa yang kita perjuangkan adalah perjuangan untuk mereka juga. Seluruh bangsa Indonesia, di dalamnya ada rakyat kecil, pegawai, aparatur negara, dan semua yang masih mengaku sebagai warga negara bangsa Indonesia. Hari ini untuk yang kesekian kalinya kita terus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Kita datang ke MK pada hari ini dan mungkin untuk seterusnya sampai menghasilkan keputusan yang berprinsip jujur dan adil, semata-mata bukan karena soal menang kalah dalam pilpres, bukan soal puas atau tidak puas, bukan soal legowo atau tidak legowo, tapi kita ingin pemilu itu diselenggarakan dengan cara yang jujur, adil dan terbuka. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kecurangan dan kejahatan pemilu sudah begitu rupa dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, bahkan terintegrasi mulai dari waktunya, aparatnya, sampai penggunaan dananya. Kita tahu, kita sudah mencium aroma busuk pemilu di Indonesia dengan pada saat Presiden Jokowi menginginkan jabatan presiden 3 periode. Di situ kita sudah melihat ada itikat, ada niat jahat, bagaimana syahwat kekuasaan itu ingin terus dipenuhi. Alhamdulillah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak jabatan presiden 3 periode, sehingga itu tidak bisa diteruskan, tidak bisa digulirkan di dalam DPR. Kemudian tidak puas dengan kegagalan perpanjangan jabatan presiden 3 periode, rejim Jokowi kemudian berupaya menggulirkan penundaan pemilu. Itu pun gagal. Sampai pada akhirnya yang terjadi, yang tidak bisa kita hindari dan kita tidak berdaya melawannya adalah bagaimana seorang presiden ikut cawe-cawe dalam proses demokrasi kita, dalam pilpres kita, dalam pemilu kita. Ini kesalahan mendasar. Dan lebih diperburuk lagi, cawe-cawe presiden itu diperkuat dengan memaksakan anak kandungnya ikut dalam kontestasi pilpres 2024 sebagai cawapresnya Prabowo. Bagaimana mungkin ibarat sebuah pertandingan, sebuah permainan bisa mendapatkan fair play, sportivitas, kejujuran dan keadilan kalau wasit juga merangkap menjadi pemain, ofisial juga merangkap jadi pemain? Bagaimana mungkin presiden mendukung anaknya menjadi cawapres, kemudian memaksakan seluruh aparat, memaksakan semua anggaran negara untuk kepentingan memenangkan anaknya? Cukup, sudah terlalu cukup. Biar bagaimanapun rakyat ini manusia juga, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan cacing saja pun kalau diinjak dia akan melawan, menggeliat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Kita
kemerdekaan ini kita rebut dengan keringat, dengan tetesan darah dan pengorbanan nyawa. Kalaupun untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka seperti yang menjadi kehendak sejarah, maka rakyat pasti akan berani mengucurkan keringat, meneteskan darah, bahkan mengorbankan nyawa demi keselamatan NKRI. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baiklah, ini pengantar saja. Mudah-mudahan kedatangan kita di MK mampu mengetuk mata hati dan batin para hakim agung. Salah benarnya mereka mengambil keputusan menjadi salah benarnya masa depan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terlalu lelah dan terlalu beresiko, bahkan terlalu berbahaya menyerahkan kepemimpinan nasional kepada orang yang bermental hianat, kepada pemimpin yang berwatak menindas, yang otoriter. Mudah-mudahan kita menghimbau kedatangan kita di MK selain mendukung pasangan Amin, maka kita juga mendukung MK agar berpikir, bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani dan berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, kejujuran dan keadilan, dan yang paling lebih penting lagi adalah demi keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari saya. Mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.